Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Terlebih di pagi hari ini, Engkau Tuhan masih membolehkan kami menghirup udara berkat yang daripada-Mu. Biarlah Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai hidup kami dan kehendak-Mu terjadi di hidup kami. Bapa, ajari kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui para hamba. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita di hari ini, di Selasa tanggal 27 Mei 2025, yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di dalam bahasa Batak dikatakan, tungisi madoh dong aku dia ke benua gijang, jaladukon niho dang adong di halomohon rohaku di tanah on. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini tentu kita pernah merasa bahwa dunia ini tidak adil. Mengapa saya katakan demikian? Terkadang di dalam hidup ini, perbuatan baik kita, sikap baik kita di dunia ini, itu tidak sejalan dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi justru berbalik dengan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, justru mereka yang mendapat hasil yang lebih baik, yang indah di dalam hidup mereka. Contohnya, di dalam negara kita ini banyak orang koruptor-koruptor, banyak pencuri-pencuri yang kadang menyelewengkan wewenangnya, tugasnya untuk melakukan aksi kejahatan, dan hidup mereka sejahtera. Duit mereka di mana-mana, harta mereka ada banyak, dan mereka kadang tidak ada memiliki rasa kesusahan dalam hidupnya. Tetapi di saat orang melakukan kebaikan, justru kebanyakan hidupnya itu ditimpa dengan penderitaan, cobaan, tantangan di setiap kehidupannya. Nah, ini Bapak Ibu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Di kekristenan ini ada rasa ketidakadilan yang kita rasa terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu, demikian juga pemazmur, yaitu yang dimana di sini dikatakan pemazmur Asaf yang menuliskan firman Tuhan kali ini mengalami hal yang sama seperti itu. Dia melihat justru kehidupan orang-orang fasik yang melakukan banyak dosa, hidup mereka lebih sejahtera, lebih makmur daripada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan ini yang dikatakan oleh pemazmur Asaf ini, yaitu dia merasa awalnya, Tuhan ini tidak adil dalam hidup ini. Kenapa justru ketika aku baik, melakukan firman-Mu, melakukan ajaran-Mu, justru banyak tantangan. Namun kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata iman dari Asaf itu sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 17, jelas dikatakan, ternyata orang-orang fasik itu, walaupun mereka dengan sukacita, dengan harta yang berlimpah, dan tidak adanya masalah di dalam hidup orang-orang fasik itu, tetapi mereka nanti kelak, kalau mereka tidak melakukan perbuatan baik yang sejalan dengan perintah Tuhan, mereka akan dibuang, dimusnahkan. Bisa kita lihat di ayat 17. Dan inilah Bapak Ibu yang disuarakan, yang ditekankan oleh pemazmur ini, agar kiranya kita tetap untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Bukan hanya dengan terkait terus terrantai oleh kekayaan duniawi, harta duniawi di dalam hidup ini. Kalau kekayaan itu, harta itu, jabatan itu adalah sukacita dari Tuhan dan sifatnya sementara. Kadang juga perbuatan-perbuatan itu, dunia juga perlu kita ketahui, dunia juga bisa memberikan, bahkan iblis bisa memberikan kesenangan, harta yang berlimpah bagi kita. Namun tentu hal itu sudah tidak diingini, bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu sifatnya tidak kekal. Ay molo mate hita hola daging odo natabuan dang do sude nadong dihitai dang dohot akka natapa pungu-pungui nagudangi natap sipasipani dang ibu anot tatul hamatian. Ale na merikok di bagasan nguluni halak Kristen, yang paling penting dalam hidup orang Kristen adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjalin relasi dengan Tuhan, Dia juga nanti akan menguatkan kita, akan meneguhkan iman kita di dalam menjalani proses itu. Dan memang itulah Paulus juga sudah mengatakan bahwa orang Kristen itu, kalau kita ingin mengikut Kristus, kita juga harus siap untuk memikul salib Kristus. Jadi tidak mudah, tidak gampang, tidak senang-senang saja, tidak hanya untuk memuaskan diri saja kita yang menjadi orang Kristen ini dalam beribadah kepada Tuhan ini, tetapi kita menjalin kehidupan dengan Dia, menjalin kedekatan dengan Dia. Itulah yang paling utama, dan itulah yang diminta dari firman Tuhan kali ini untuk kita semua. Mari kita koreksi Bapak Ibu diri kita satu persatu. Benarkah kita masih menyadari bahwa kesenangan di dunia ini adalah yang paling utama? Apakah kita sekarang juga masih materialistis, masih hedonisme, individualis, sehingga kita menjadi terlalu dalam kegelapan itu? Atau kita sudah berubah untuk kembali ke jalan Kristus? Coba kita renungkan, kita jawab dalam hati kita. Namun kalau kita sudah menyimpang dan terkena pada ajaran firman Tuhan kali ini, tersindir akan firman Tuhan ini, mari kita koreksi, mari kita ubah. Di dunia ini sifatnya sementara, dan jangan selalu terpaku untuk mencari kesenangan, kehidupan, harta di dunia ini. Yang penting kita cari terlebih dahulu, dan yang harus utama kita utamakan adalah harta di surga kelak. Dengan apa caranya? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap mengandalkan kepada Tuhan. Sebab persoalan itu nanti akan bisa saudara lalui, dan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di Matius 11 dikatakan, roh hamu tua hamu akan lalu jalan asorat. Datang kepada aku, hai orang yang letih lesu, asa hupasonak kamu. Sebab Tuhan yang bisa menghibur dengan sukacita yang kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Battery is full, unplug the charger.